Saya awalnya tadinya dari awal untuk apa namanya ya, berpikir bahwa ini ada unsur magic, ada unsur spiritualisme dan lain-lain, ada paham-paham seperti begitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari, kan tidak ada sama sekali, tidak ada unsur itu sama sekali. Nah, itu yang kemudian awal saya itu ini bahan benar, tidak jangan sampai mereka apa tipu-tipu saja ini macam ini. Nah, setelah saya pelajari kan tidak ada. Pertama sekali saya belajar tentang apa daun ini, saya belajar dari ibu saya dan itu secara alamiah. Saya tidak diajar seperti ini nanti bikin begini, tapi saya karena lihat mama dia gunakan akan caranya begini, terus ibu saya dia menjelaskan ini hanya begini-begini saja, artinya pakai daun, tahapannya itu apa harus kupas dia punya tulan-tulan yang itu, kemudian harus sebelum kupas juga harus dirahu dulu di api, dan saya coba praktekkan akan dan dengan sendirinya keluar. Saya tidak tahu apakah cara seperti itu akan sama dengan orang lain. Walaupun beberapa saudara-saudara saya sering coba tapi tidak berhasil. Nah, cuma menurut saya mungkin kemampuan mereka atau apa, karena itu harus menggunakan lidah untuk menjadi media untuk kemudian itu, sehingga saya lihat mungkin di tingkat itu. Tapi intinya itu saya pertama dari saya punya ibu, dan itu secara ada unsur-unsur genetika juga, jadi turun-temurun dari semua kami 5 bersaudara itu saya saja yang bisa mengeluarkan darah. Seperti pada umumnya masyarakat tradisional itu mereka memiliki cara-cara pengobatan tradisional sebagai solusi pengobatan, dan di suku Jeri Siam itu punya satu tradisi kebiasaan dalam mengeluarkan darah secara kotor, itu dengan menggunakan daun kayu, kalau kami menyebut kayu pohon baru. Dalam bahasa daerah kami itu kami menyebutkan abarure. Hanya 2 daun saja, yang pantai punya ini, yang hutan punya yang tadi. Ini pohon sama? Tidak, pohon beda. Nah, jadi manfaat daripada kayu mengeluarkan darah kotor ini, misalnya untuk penyakit stroke, kemudian ada gumpalan-gumpalan darah yang karena memar, jatuh dan lain-lain, itu sering kita menggunakan daun ini untuk mengeluarkan akan. Dia punya kunci itu saja, pertama air garam, kapur, dan daun itu, kemudian lidah, itu saja. Nah, jadi siapa saja yang bisa mau pelajari tentang ini dengan cara itu saya yakin bisa. Kalau untuk daun yang di pantai banyak, di pantai sepanjang pantai pasti ada. Sepanjang pesisir itu pasti ada. Keluar itu. Untuk pengobatan tradisional terkait untuk darah sudah berkurang. Di kampung saya sudah tidak ada, mungkin saya sendiri yang lagi belajar itu. Kakak coba di tangan sini ya. Tangan sini coba. Saya bagikan di video. Mudah-mudahan bisa. Kalau kerja di tangan sendiri itu setengah mati karena penekanan langsung dia keluar. Sekarang sudah ada memar baru tangan-tangan tulang kan aja. Posisi sana.
Ya ada sedikit darah-darah. Waktu itu jadi kakaknya waktu itu 3 kali saja lebih ada dia punya ya kurang lebih 2 tahun cukup. Pengobatan ini sebagai satu solusi untuk menyelamatkan nyawa. Itu saya punya diri sendiri ini pernah saya tertabrak secara medis. Saya bisa dikategorikan saya bisa mati karena gumpalan saya tertumbuk, jadi di muka saya ini gumpalan-gumpalan darah yang kemudian dia mempengaruhi penyumbatan pernapasan saya. Dan di situ saya setelah diopname di rumah sakit, tidak ada jalan lain. Artinya medis sendiri juga untuk mengeluarkan darah kotor agak susah untuk dengan ini. Nah, satu jalan saya punya ibu, mama ini pakai daun itu, dan itu hampir 3 hari berturut-turut itu darah, kumpulan-kumpulan darah yang tadinya sampai di saya punya rongga hidung dan saluran pernapasan di hidung itu tebal itu dikeluarkan dan akhirnya puji Tuhan saya selamat. Artinya kalau kita katakan 100% mungkin tidak, tapi dari kejadian yang misalnya sampai lutut itu tidak bisa. Pokoknya yang unsur-unsur terkilir dan darah mati yang menyebabkan urat-urat tidak bisa berfungsi itu saya jamin dengan pengobatan tradisional itu dia akan kembali pulih seperti biasa. Karena pengalaman darah kotor ini kalau dia tinggal lama itu dia akan mempengaruhi tulang di usia-usia tertentu macam sakit, nyeri itu. Kalau situasi dingin itu biasa kadang dia paling itu kita keluarkan dan itu saja. Ya. Jadi untuk beberapa orang langsung mengobati banyak orang. Berhubung beberapa tahun terakhir ini penyakit-penyakit yang kemudian dapat tertular lewat media darah dan lain-lain macam HIV. Ini kemudian saya membatasi diri untuk ini praktekan itu. Daun pohon baru ini selain obat untuk mereka pakai ini, kita biasa bawa daunnya untuk rebus untuk mandi untuk orang sakit. Nah, biasa kalau ada orang-orang sakit yang menurut mereka dia kena sakitan adat sakitan adat dan lain-lain. Sakitan adat itu ya unsur-unsur ilmu-ilmu ya itulah. Sakitan adat itu biasa ada orang bawa mandi. Yang kedua, mereka biasa karena dia di pesisir, mereka biasa lihat dia untuk jadi tanda musim. Tanda musim. Jadi misalnya ini musim petelur penyu, itu biasa mereka lihat kalau dia sudah lagi musim berbunga, itu berarti musim petelur penyu itu sudah ada. Jadi selain manfaat yang tadi biasa orang tua pakai untuk pengobatan, tapi juga untuk bisa membaca musim penyu, musim petelur bagi penyu. Harapan saya untuk pengobatan tradisional ini ke depan menurut saya perlu dilestarikan sebagai satu bentuk solusi pengobatan di kemudian hari untuk kesehatan masyarakat tradisional. Karena menurut saya katakanlah corona sampai hari ini itu menurut saya di ilmu pengetahuan belum ada, tapi saya yakin di pengobatan tradisional ada obat-obat tradisional yang mampu mengobati penyakit dimaksud. Sehingga untuk pengobatan tradisional saya sebagai salah satu anak dari sesepuh Yeri Siam itu saya punya tanggung jawab, dan hari ini saya sedang mendorong ke arah sana untuk melestarikan budaya tradisional pengobatan Yeri Siam ke depan.